tuh lebih percaya sama Pak Anies kalau dia tuh kerjanya untuk rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia. TKW ini sumpah serapah tidak akan pulang ke Indonesia sebelum Yohanes Anies jadi presiden. Dia akan terus tinggal di negeri orang menjadi TKW sampai tua renta nanti. Simak pernyataannya. Piti katanya pulang Indonya nanti kalau Pak Anies jadi presiden. Iya bener. Masalahnya ini soal kepercayaan ya, dimana aku lebih percaya sama Pak Anies kalau dia tuh kerjanya untuk rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia. Kalau di kepemimpinan sekarang aku nggak berani pulang ya karena aku nggak percaya gitu. Tuh, tapi memang terbukti kan, di kepemimpinan sekarang lebih mentingin rakyatnya orang ya kan, kayak bantuin impor itu bantuin dagangin barang rakyatnya orang, terus rakyatnya orang di PHK dia sibuk mikirin ya kan. TKW ini kira-kira ngerti nggak ya bahwa Yohanes Anies itu aslinya orang Yaman dan hasil kerjanya seperti ini? Yohanes Anies mengatasi banjir DKI dengan cara memasang jaring di atas Kali Ciliwung. Para mak jueng. Ya. Ayo, encok saya. Dia juga mengatasi banjir DKI dengan cara membuat sumur resapan. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Itu pernah Mbak komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Mbak komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air gitu. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering air itu pernah Mbak komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Saya tidak habis pikir ini kelewat cerdas, kelewat pintar, atau memang justru kebalikannya tidak tahu sama sekali. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa 24 November 2023. Proyek pembangunan ini sempat mangkrak selama 6 tahun. Peninjauan dilakukan di 3 titik, yaitu inlet Kali Ciliwung, arriving shaft atau titik pertemuan, dan outlet. Ini baru pekerjaan benar mengatasi banjir di DKI Jakarta. Ya, ini kita kembali ke Ciliwung, kembali ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun bendungan Ciawi, kemudian bendungan Sukamahi. Udah di atas. Nah, di bawah, kalau sudah sampai Jakarta, masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung, yang sudah berhenti 6 tahun.
Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Karena ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Gede banget. Kemudian kalau pada siaga 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali. Karena terowongan ini, salurannya ini 3,25 meter, kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter, sepanjang 1,3 kilometer. Ini sangat, kalau nanti sudah berfungsi, ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kalau ini sudah, urusannya tinggal yang ketiga, urusan pompa yang ada di sungai-sungai, dan juga normalisasi Ciliwung, normalisasi 12 sungai yang ada, Mokefat, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Cipinang, dan yang lain-lainnya. Juga harus dinormalisasi. Bukan naturalisasi. Kalau kita ingin Jakarta tidak banjir. Plus yang di utara, banjir rob, baik dengan tanggul laut maupun dengan giant seawall. Itu juga segera harus dimulai. Saya sudah perintahkan ke Gubernur DKI. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Inilah cara mengatasi banjir di DKI Jakarta. Jadi, cara mengatasi banjir itu tidak dengan memasang jaring, menyuruh air parkir dulu ngantri di taman parkir, melubangi jalan-jalan, dan membiarkan sungai dengan program naturalisasi. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Amin, tak amini ke Yung tak amini, sumpah tak amini. Malah aku tak jaluk donga karo Gusti Allah ya kan. Mudah-mudahan setelah Pak Jokowi iki kan selesai masa jabatannya ya kan, terus Pak Ganjar jadi presiden ya toh. Kan Pak Anies urung ki. Nek Pak Anies kan nyalokne terus. Kowe aja mulih lek urung Anies jadi presiden. Oke Yung, tak dongakne Yung. Seneng aku tenan. Tak dongakne, tak bantu amin karo Gusti Allah. Tak bantu pokoke angger salat tak bantu kaya. Tak bantu donga. Pokoke saurunge Anies jadi presiden, Pak Anies maksud Pak Yohanes jadi presiden. Kowe aja balik Yung, sumpah aja balik. Pokoke aja balik. Amin. Amin ini semua kabeh amini pokoke amini. Amin. Saya malah berharap Anda nggak pulang ke Indonesia. Nah, Anies nggak mungkin jadi presiden gitu. Seorang oportunis sejati, antitesisnya Pak Jokowi, nggak akan pernah bisa memimpin Indonesia ini ya. Apalagi dia selalu menjelek-jelekan negaranya sendiri. Kalau ceramah di negaranya orang, negaranya sendiri dijelek-jelekin, kayak gitu. Itu yang kamu bilang Anies bekerja untuk rakyatnya. Tanya tuh warga Jakarta, apa yang sudah dikerjakan Anies selama dia jadi gubernur selama 5 tahun. Kalau masalah impor, semua negara pasti akan impor. Untuk apa? Untuk menstabilkan harga yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau mau belajar tentang politik itu belajar yang benar, jangan asal ngoceh gitu loh. Kecuali Anda memang suka presiden yang bakatnya cuma berkata-kata kayak Pak Anies itu. Dan sekali lagi saya katakan buat kamu gak akan pernah pulang ke Indonesia kalau Pak Anies belum jadi presiden kan. Amin, saya aminkan. Semoga Anda tidak akan pernah pulang ke Indonesia. Di Indonesia juga Anda tuh gak ada kerjaan ya gitu. Gak ada harganya juga di Indonesia, ngapain ya gitu. Hidup aja di negaranya orang. Anda sendiri juga kerja di negaranya orang kok. Yang mau saya tanyakan, apakah setelah Pak Anies jadi presiden Anda tidak akan pernah jadi TKW? Mungkin dia tidak tahu siapa sebenarnya Anies. Mungkin juga dia tidak tahu cara kerja Anies selama memimpin Jakarta 5 tahun. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.